Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Dodi Priatmono dari dodianimation.com. Ya, senang sekali kali ini saya semangat lagi membuat tutorial karena teman-teman ngasih motivasi saya, ayo buat tutorial lagi di dalam kolom komentar. Nah, nanti teman-teman boleh ya kasih ide ke saya mau bikin tutorial apa lagi. Tapi sebetulnya banyak juga teman-teman yang meminta tutorial yang sudah pernah saya buatkan, terutama di dalam tutorial Blender Complete 2019 ya, tutorial premium. Di sana sudah lengkap sekali. Kalau ada yang minta buatin wajah, buatin tangan, buatin telinga gitu sudah ada di sana, semuanya lengkap. Silakan teman-teman cek link yang ada di deskripsi dari video ini. Nah, di sini kita akan lanjutkan lagi. Kalau di video ke-1 kita sudah belajar cara menggunakan software Blender 2.9 ya, dari dasar sekali. Yang kedua, saya sudah ajarkan membuat model karakter dari game Among Us seperti ini. Nah, yang ketiga ini teman-teman juga ada yang meminta dibuatkan animasinya, termasuk juga dari riggingnya. Kita akan buatkan di video ini, tapi sebelumnya kalau teman-teman belum pernah melihat video 1 dan kedua, jangan langsung nonton ini ya, kecuali teman-teman sudah pernah menggunakan software Blender. Jadi cek dulu video yang pertama dan yang kedua, baru lanjut ke sini. Oke, ini adalah hasil akhirnya yang nanti akan kita buat ya. Dan teman-teman kalau belum subscribe channel saya, jangan lupa ya subscribe YouTube channel saya ini. Dan mampir ke website saya dodianimation.com. Oke, kita langsung saja mulai dari file baru yang sudah saya siapkan. Teman-teman silakan download dulu filenya di dalam kolom deskripsi linknya ya. Kita akan buka, nama filenya adalah latihan Among Us latihan jalan. Nah, ini belum ada animasinya sama sekali seperti ini. Kemudian teman-teman langsung saja di save as dengan nama baru, file, klik save as, kemudian berikan nama baru yaitu ya apa saja lah, misalnya Among Us latihan jalan 1. Jadi di sini kita simpan dengan nama baru karena nanti kalau teman-teman ingin berlatih dari awal lagi, silakan membuka lagi file yang tadi yang belum di save as. Nah, di sini saya sudah sempurnakan sedikit dengan memberikan pencahayaan dan juga ada material yang lebih baik. Ya, kalau teman-teman cek di dalam material preview seperti ini atau di dalam render preview, di dalam viewport shading render ya, teman-teman lihat di sini sudah terlihat lebih bagus. Nah, sekarang kita akan menggunakan yang viewport shading basic saja, yaitu solid yang ini, supaya tidak terlalu berat. Dan karakternya kita seleksi, kemudian kita masuk ke dalam tab modify di sini, yang gambar kunci ini. Nah, di sini itu ada modifikasi namanya subdivision atau subdivision surface. Nah, di sini kita bisa matikan yang gambar monitor ini supaya nanti di sini terlihat lebih kotak-kotak. Artinya tidak terlalu berat ya, kalau kita animasikan atau kita gerakkan nanti dia tidak terlalu berat. Tapi di sini ada gambar kamera yang artinya kalau di render ini tetap hasilnya akan baik seperti kalau kita nyalakan subdivision surface. Nah, hasilnya seperti ini ya, ini tetap halus seperti kalau kita nyalakan subdivision surface-nya. Oke, berarti teman-teman sudah tahu ya fungsi dari di sini ada icon monitor dan juga ada icon kamera yang ada di dalam modifikasi subdivision surface. Nah, sekarang kita akan tampilkan dari viewport depan, kita klik di sini ada titik warna hijau, dia akan tampilkan dari depan, kemudian titiknya ini atau kursor 3D kursor ini tetap ada di tengah ya. Kalau misalnya 3D kursornya ini tidak di tengah, kita gunakan saja Shift dan C untuk meresetnya. Ya, dia akan di tengah dan karakternya juga sudah ada di tengah. Jadi jangan digeser-geser dulu. Kemudian kita akan nyalakan satu buah add-on. Kita klik dalam Edit, Preferences, kemudian kita masuk ke dalam tab add-on. Di sini kita ketikkan di kolom search ya, RIG atau rig. Nah, di sini kita menemukan Rigify, ini kita cawang. Oke, setelah dicawang kita jangan lupa kita save preferences dan kita tutup. Kemudian kita akan membuka atau membuat satu buah objek, yaitu kita klik menu add. Di sini ada armatur dan di sini ada single bone. Single bone ini adalah tulang yang hanya satu buah ya, namanya juga single ya. Kemudian kita masuk ke dalam gambar karakter yang berjalan ini. Di sini kita nyalakan in front, artinya tulang ini akan selalu terlihat seperti halnya di depan, padahal dia ada di dalam karakter misalnya. Nah, sekarang kita akan geser tulang ini berada di sini, ya. Jadi pusatnya ini atau titik yang paling bawah dari tulang ini ada di sini, di bagian karakter ya. Kemudian kita akan masuk ke dalam edit mode dari tulang. Kita bisa klik di dalam menu edit mode, object mode, kemudian kita klik edit mode atau klik saja tab di keyboard. Oke, kemudian ini titik yang paling atas, ini kita geser ke paling atas, seperti ini. Oke ya, kemudian kita seleksi badan dari tulang ini, kemudian kita klik kanan dan kita pilih subdivide, ini untuk membagi tulangnya menjadi beberapa bagian. Nah, di sini terbagi menjadi dua, di sini ada
menu lagi, kita bisa isikan di dalam number of cuts-nya, misalnya menjadi 2. Sehingga totalnya menjadi 3 tulang ya, karena memang ditambahkan 2. Oke, ini artinya dengan menggunakan subdivision kita bisa saja memotong-potong tulang ini menjadi beberapa bagian dengan jumlah tertentu. Nah, sekarang kita akan buat lagi tulang di sini untuk bagian kaki ya. Kita akan seleksi tulang yang ini, paling bawah ya. Kita duplikat dengan cara kita Shift D seperti ini, Shift D. Oke, kita letakkan di sini dan ini yang ujung paling atas kita klik G atau kita arahkan menggunakan panah seperti ini. Tapi kalau saya suka dengan menggunakan G, kita letakkan di sini. Oke, di tengah-tengah dari kanan kiri ya, tengah-tengah kanan kiri dari kaki. Jadi ini kita G lagi ke sini. Ini kita letakkan di tengah-tengahnya seperti ini. Oke. Kemudian ini akan kita extrude ke bawah, tekan E, ya kita letakkan di bawah sini, paling bawah. Kemudian ini kita klik kanan dan kita subdivide lagi. Jadi dia sudah terbagi menjadi 2 bagian. Kemudian kita akan memberikan nama untuk tulang ini karena kita ingin menduplikat atau simetri ya. Yang ini kita lihat di sini namanya adalah armatur bone 003. Kita seleksi tulangnya dan kita klik F2 di keyboard, atau kalau teman-teman menggunakan laptop ya ada juga FN F2. Tapi kalau yang desktop biasa klik saja F2. Kita berikan nama bone titik pinggang titik L ya. Jangan lupa terakhirnya ada L, titik L. L itu artinya adalah left atau kiri. Jadi kalau kita ingin membuat simetri harus diberikan keterangan L atau R. Oke, yang berikutnya kita tekan lagi FN F2 atau F2. Kita berikan nama ini bone titik paha titik L. Oke, klik enter. Yang ini juga begitu, F2 atau FN F2. Kita beri nama bone titik kaki titik L dan kita enter. Nah, jadi sekarang ini sudah ada L-nya ya, teman-teman. Nah, sekarang kita seleksi ini, tahan shift di keyboard, kita seleksi ketiganya. Kemudian kita klik kanan dan di sini ada simetris. Kalau kita klik simetris, maka dia akan dibuatkan yang R-nya. Jadi kalau kita seleksi, kita lihat di sini bone titik pinggang titik R, ini juga begitu, ini bone titik paha titik R, dan seterusnya. Jadi kalau yang satunya L, yang satunya pasti R. Nah, sekarang sudah jadi kan simetris, jadi ini sangat mudah sekali. Nah, berikutnya kita akan coba menggunakan pose mode. Kita klik ke dalam edit mode, kemudian pose mode, dia akan berwarna biru ya tulangnya. Kita akan coba gerakan dengan menggunakan move tool ini. Yang ini kita gerakan bebas seperti ini. Yang ini kalau kita naik turunkan dia akan membawa paha dan kaki. Jadi dia karena tadi kita extrude ya, dia menjadi satu bagian. Tapi karena ini kita duplikat dari sini, maka dia bukan bagian dari ini. Oke, tidak apa-apa, seperti itu sudah benar. Sekarang kita akan kembalikan lagi ke object mode. Kemudian kita akan seleksi si badan dulu, si karakter ini. Tahan shift di keyboard dan kita seleksi ke tulangnya. Jadi tulangnya ini diseleksi yang kedua. Kemudian kita gunakan parent ya, Ctrl P di keyboard dan kita pilih di sini ada with automatic weights. Kita pilih ini. Oke, sekarang kita akan seleksi karakternya dan kita akan cek di dalam modifier seperti ini. Nah, di sini kita akan melihat ada armatur yang berada di bawah dari subdivision surface. Ini artinya karakter sudah bergerak mengikuti tulang, tapi kalau mau lebih baik, armatur ini diletakkan di atas dari subdivision surface. Caranya di sini ada titik-titik ini ya, kita tarik saja ini ke atas dan kita letakkan di atasnya dari subdivision surface. Sehingga sekarang subdivision surface-nya ada di bawah dari armatur. Ini kalau kita lipat seperti ini, nah jadi seperti itu ya. Jadi ini titik-titik di sini bisa kita geser-geser dengan kita drag. Nah, sekarang kita akan buktikan, kita seleksi tulang, kita masuk ke dalam pose mode. Dan tulang ini coba kita seleksi misalnya tulang yang ini ya. Dan kita tekan R di keyboard dan kita gerakkan mouse kita, maka dia sudah rotasi. Yang ini juga begitu, kita klik R. Nah, kalau misalnya kita mau cancel, kita klik kanan ya. Kalau misalnya ini kita klik kiri, maka dia sudah otomatis posenya seperti ini. Teman-teman bisa saja edit, undo untuk membuat dia menjadi lurus lagi. Nah, untuk kaki juga begitu ya, kita coba lihat dari samping seperti ini. Kalau kita tekan R, maka kakinya sudah bisa bergerak seperti ini. Yang ini juga begitu, kita gerakkan. Nah, kalau kita seleksi ketiga tulang ini, kita gunakan shift ya. Kita seleksi tiga tulang ini dan kita grab atau kita G, maka semuanya sudah bergerak bersama-sama. Nah, untuk meresetnya lagi, kita bisa tekan A di keyboard atau select all ya. Select, di sini ada all.
Kemudian kita bisa gunakan Alt dan R untuk mereset rotasi dan Alt dan G untuk mereset posisi. Nah, sekarang ini sudah ke posisi yang normal. Jangan lupa ini disimpan filenya, klik file, save. Nah, sekarang kita akan mulai membuat gerakan ya teman-teman. Untuk membuat gerakan supaya kita tidak terganggu dengan lampu yang banyak di sini atau kamera, kita bisa saja klik di sini gambar mata ini ya. Kita bisa matikan di sini ada lampu, lights ya, dan juga kamera, sehingga kita akan melihat hanya karakter dan tulang saja. Nah, nanti di sini di timeline ini saya sudah membuatkan hanya ada 14 atau 13 ya, mungkin 14 juga tidak apa-apa. 13 frame saja. Nah, untuk mengaturnya supaya menjadi 13 itu ada di sini teman-teman, silakan isikan. Jadi awalnya adalah 250, kemudian kita isikan menjadi 13 di sini. Oke, kemudian kita akan meletakkan time indikator ini di frame awal dan kita akan mulai membuat pose. Nah, untuk teman-teman yang belum pernah membuat animasi, terutama animasi karakter berjalan, itu sebetulnya sudah saya bahas lengkap sekali ya di dalam tutorial premium saya yang harganya tidak seberapa itu ya. Kalau dibanding teman-teman kursus atau sekolah itu harganya jauh lebih murah, tapi ilmu yang teman-teman dapatkan akan banyak sekali di sana. Nah, salah satu hal yang saya gunakan di situ adalah saya menggunakan acuan dari buku The Animator Survival Kit yang dibuat oleh Richard Williams. Nah, di sini ada karakter atau gambar orang berjalan ya. Nah, gambar ini sering sekali menjadi acuan bagi animator-animator pemula untuk membuat animasi. Nah, di sini kita lihat ya, pertama itu posenya adalah kontak ya, kakinya menyentuh tanah seperti ini, melebar. Kemudian di sini ada lagi kaki yang melebar tapi terbalik. Kemudian di sini ada kaki yang melebar sama dengan yang pertama. Jadi pada dasarnya kita membuat pose ini dulu, 1, 2, dan 3. Kemudian di tengah-tengahnya baru kita tambahkan dengan pose yang penghubungnya ya. Jadi di sini ada passing position, ada down position, ada up position. Tapi karena karakter kita ini gerakannya nanti sederhana, ya kita tidak akan membuat sedetail itu. Jadi kita hanya akan membuat pose kontak dan di tengah satu saja. Oke, sekarang kita langsung saja. Kita akan rotasi yang ini dulu ya, rotasi tulang ini dulu. Oke ya, saya akan nyalakan dulu. Di sini ada auto keying sehingga setiap kali ada perubahan dia akan dibuatkan keyframe. Nah, saya akan membuat karakter ini berjalan, kaki kirinya nanti ada di depan ya. Jadi kita coba seleksi dua buah tulang ini, tahan shift, kita tekan R dan kita tekan Z ya. R kemudian Z, kita rotasi seperti ini. Sehingga kaki yang kiri ini sekarang dia ada di depan ya. Kalau kita lihat dari atas, klik Z di sini, ya dia akan miring seperti ini ya, kaki kiri ada di depan. Oke, kemudian ini tulang badan ini kita akan rotate kebalikannya, jadi ke arah kiri. Kita tekan R kemudian Z nanti ya, R kemudian Z dan kita putar seperti ini. Iya, sedikit saja. Oke, kemudian kita akan seleksi lagi yang di atasnya ini. Kita akan tekan R kemudian Z dan kita rotate sedikit ke kiri juga. Jadi dia agak gradual ya, gradasi. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan rotasi yang ada di sini. Kita rotate seperti ini sedikit. Ini juga begitu. Kita rotate sedikit. Oke. Nah, sekarang kita akan seleksi kaki yang paha yang ini ya. Dan kita lihat dari samping seperti ini. Kita klik X di sini, lingkaran X. Oke. Kita akan gunakan saja select tool supaya tidak mengganggu. Ini kita akan gunakan R di keyboard dan kita rotate seperti ini. Ya, kakinya ini ke depan. Yang ini, paha yang satunya, kita tekan R dan kita arahkan seperti ini. Oke, boleh juga ini kita tekukan begini, yang ini juga kita tekukan sedikit. Ya, jadi sekarang kalau kita lihat dari perspektif view, itu hasilnya seperti ini. Nah, kita lihat dari depan, klik lingkaran yang berwarna hijau di sini. Ini kakinya agak di-rotate ke dalam. Jadi kita seleksi yang paha ini, tekan R dan kita rotate seperti ini ya, sedikit saja. Ini juga begitu, tekan R dan kita rotate seperti ini. Oke, ini juga kita rotate ke dalam, ini kita rotate ke dalam. Jadi dia agak melengkung ke dalam seperti ini. Nah, ini kita sudah lakukan pada semua tulang ya. Kalau kurang yakin kita seleksi lagi semua, klik A sehingga semua tulang akan berwarna biru dan kita tekan I di sini ya. Mouse-nya ada di sini, klik I. Di sini kita pilih lokasi dan rotasi. Artinya kita sudah menyimpan semua tulang ini di sini di frame 1 untuk lokasi dan rotasinya. Nah, kita akan langsung duplikat keyframe ini ya. Dalam posisi ini masih menyala berwarna kuning. Kalau tidak ya kita tekan A saja di sini, mouse-nya di sini.
Kemudian kita akan duplikat langsung kita letakkan di frame paling akhir yaitu 13. Shift D dan kita letakkan di sini. Oke, sehingga antara 1 dan 13 ini posenya sama seperti ini. Kita akan lihat lagi gambar dari The Animator Survival Kit ini ya. Di sini pose yang pertama dan pose yang ke-25 atau frame 25 ini dia sama persis. Nah, ini yang sudah kita lakukan. Berikutnya kita akan membuat yang di tengah-tengahnya atau yang di frame 13 ini ya. Tapi kalau di kita ini kita buat di frame 7. Nah, bagaimana caranya untuk membalikkan tulang atau posenya ini sebetulnya sangat mudah sekali. Kita cukup copy saja, gunakan saja Ctrl C. Ya, kalau di Mac gunakan Command C karena saya pakai Mac ya. Kemudian kita letakkan time indicator ini di frame 7 dan kita gunakan Ctrl Shift dan V atau Ctrl Command dan V. Nah, di sini ada keterangannya paste pose, di sini ada flip on X axis. Jadi dia sudah dibalik dan sudah otomatis dibuatkan keyframe-nya. Nah, sekarang kalau kita lihat posenya sudah seperti ini ya, tapi dia jalan di tempat. Kita bisa klik play di sini. Nah, dia sudah membuat gerakan jalan seperti ini. Keren kan? Nah, kita kembali ke gambar lagi. Artinya kita sudah membuat pose yang ini. Jadi kita sudah membuat 1, 2, 3 pose. Nah, sekarang kita akan membuat yang di tengahnya, tapi di tengahnya ini kita hanya membuat yang down saja ya, down position ini. Artinya karakternya agak turun ke bawah. Oke, kita letakkan di tengah-tengahnya, mungkin di frame 4. Ya, pastikan kita letakkan dulu time indicator ini. Dan kita akan seleksi tulang yang ini. Ya, kita turunkan ke bawah dengan menggunakan move tool ini. Kita turunkan seperti ini. Oke. Kita akan lihat dulu di frame 1. Kaki ini kan ada di depan, ya. Berarti di sini kaki ini nanti yang menapak. Ya, kaki ini yang tidak menapak. Jadi kaki yang menapak itu adalah yang tadinya di depan. Ya, dalam hal ini adalah kaki kiri. Kaki kiri ini kita pastikan dia nanti lurus. Kita seleksi dulu ya. Dan kita akan gunakan view ini, view X yang X ini. Kita lihat di frame 4, dia harus lurus. Jadi ini kita reset rotasi ya, ALT dan R. Kemudian yang di bawahnya ini dia ALT dan R. Jadi dia akan kembali lurus. Nah, kaki yang satunya, kaki yang kanan, karena dia tadinya ada di belakang, dia harus mengangkat. Ya, dia akan mengangkat. Jadi sekarang kita seleksi kaki atau paha yang sebelah kanan. Dan kita gunakan titik ini, titik yang tidak ada, titik hijau ya, yang tidak ada Y-nya. Ini, bukan dari sini ya, tapi dari X ini X. Kita akan buat dia maju ke depan. Jadi kita rotate, oke. Nah, bisa seperti itu. Kemudian kita akan lihat dari front view atau klik titik hijau ini dan kita buat dia ke dalam. Kita tekan R, kita buat dia ke dalam seperti ini dan ini juga begitu. Kita R, kita buat ke dalam. Ya. Jangan lupa ini tadi kan kita sudah turunkan ya, jadi dia agak ke bawah. Oke, kita select all ya, kita klik A dan kita klik I di sini, mouse-nya ada di sini, klik I, kita pilih lokasi dan rotasi. Artinya kita sudah menyimpan pose ini di frame 4. Nah, sekarang kita akan lihat dulu gerakannya seperti apa. Nah, seperti itu ya. Jadi dia turun, kemudian naik. Nah, di sini juga sama. Kita akan copy pose yang ada di frame 4. Kita pastikan time indicator ini ada di frame 4. Dan kita select lagi semuanya, klik A, klik Ctrl C atau Command C, dan kita letakkan di frame 10. Kita akan gunakan Ctrl Shift dan V atau Ctrl Command dan V. Oke, dia akan dibalik ya, sama dengan tadi. Dia akan dibalik dan dia sudah dibuatkan juga keyframe-nya. Sekarang kita akan play, tekan play. Ya, karakter sudah berjalan seperti ini teman-teman ya, keren banget kan? Nah, ini sudah jadi. Sebetulnya ini masih panjang kalau mau diteruskan, tapi setidaknya ini untuk dasar ini sudah selesai. Kita stop dan ini kita matikan untuk auto keying-nya kita matikan. Oke, sekarang kita sudah membuat karakter animasi berjalan, tapi bisa kita buat jalannya itu dia agak snappy gitu ya, atau tek gitu istilahnya. Kita bisa arahkan mouse ke timeline di sini, klik A sehingga semua keyframe akan berwarna kuning. Kita klik T di keyboard T. Nah, di sini ada konstan. Nah, dengan mengganti menjadi mode konstan ini, maka gerakannya sekarang menjadi seperti ini. Teman-teman bisa lihat itu gerakannya seperti kartun ya. Dan oke, kita stop. Kemudian kita kembalikan ke object mode. Nah, sekarang kita akan klik icon kamera di sini. Oke.
Kemudian jangan lupa ini di save dulu ya. Kita akan tampilkan lagi objek tadi, lampu dan juga kamera. Nah, kita akan klik di dalam mode material preview di sini. Oke, sudah bagus ya. Di dalam mode render juga sudah cukup bagus. Nah, kita akan render menjadi file movie ya. Tapi sebelumnya kita cek dulu di dalam render properties di sini yang tab nomor 2 dari atas. Bahwa saya sudah menyalakan ambient occlusion ini untuk membuat bagian yang di sudut-sudut ini menjadi lebih gelap ya, ambient occlusion. Kemudian untuk screen space reflection juga saya nyalakan. Motion blurnya saya matikan aja deh. Kemudian di sini ada color management. Color managementnya ini kita bisa ganti menjadi looknya mungkin lebih gelap ya, menggunakan high contrast. Jadi dia akan lebih gelap seperti diberi filter begitu ya di Photoshop. Di sini juga ada pilihan lain kalau teman-teman ingin yang medium contrast dan lain-lain. Oke. Sekarang masuk ke dalam output properties. Di sini saya render resolusinya adalah Full HD, tapi saya gunakan saja 50% dulu untuk melihat hasilnya. Kemudian kita turun ke bawah. Nah, di bagian output di sini kita klik gambar folder, kita tentukan kita simpan di mana. Saya akan letakkan di desktop saja di sini. Kita beri nama misalnya Among Us Jalan. Kita klik accept dan terakhir untuk format filenya atau file formatnya di sini adalah FFmpeg video dan kemudian kita klik di dalam menu render dan kita pilih render animation. Kemudian kita tunggu sebentar. Oke, setelah selesai render ya teman-teman bisa lihat tadi di sini berjalan ya sampai dia finish. Kemudian dia sudah selesai render, kita klik di dalam menu render dan kita pilih yang view animation. Maka dia akan membuka hasil latihan kita. Iya, selesai sekarang. Jadi teman-teman sudah bisa membuat animasi karakter berjalan meskipun ini berjalan di tempat ya. Sebetulnya kita bisa juga membuat dia berjalan berpindah. Tapi kalau teman-teman ingin belajar seperti itu, silakan saja lihat di dalam tutorial premium Blender Complete 2019. Di sana sudah saya ajarkan bagaimana membuat karakter yang berjalan di tempat, kemudian berjalan dengan berpindah tempat, dan masih banyak lagi ya. Nah, sampai di sini tutorial ini semoga bisa memberikan manfaat kepada teman-teman. Kalau teman-teman suka, merasa ini memberikan manfaat buat teman-teman, jangan lupa klik tombol like dan subscribe YouTube channel saya. Sampai bertemu lagi di tutorial saya yang lainnya.